Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dr. Abida Rahmi Channel, solusi praktis belajar akuntansi. Di video ini kita akan membahas bagaimana 10 menit kita bisa paham dalam menyusun jurnal penyesuaian. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik subscribe, like, and share ya. Oke, kita mulai. Dalam menyusun jurnal penyesuaian, yang pertama adalah kita harus melihat pada data di neraca saldo. Kemudian kita harus lihat dulu data pada informasi penyesuaian pada akhir periode. Nah, di sini bisa teman-teman lihat terkait neraca saldo dan juga data penyesuaiannya. Di sini ada 5 data penyesuaian yang nanti harus kita susun ke dalam jurnal penyesuaian. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Ya, gampang sekali. Oke, kita bahas. Nah, yang pertama, sisa perlengkapan seharga Rp1.500.000. Nah, untuk menyelesaikannya, kita harus lihat dulu data pada neraca saldo. Nah, kita lihat nominal untuk akun perlengkapan berapa? Yaitu sebesar 6 juta. Nah, ketika terjadi data penyesuaian untuk perlengkapan, nah, yang harus kita jurnal adalah seperti ini. Kita harus mendebit akun beban perlengkapan dan mengkredit akun perlengkapan, yaitu sebesar nominal yang telah terpakai. Jadi, kita harus tahu dulu berapa perlengkapan yang telah terpakai. Oke, bagaimana caranya? Kita lihat. Jadi, kita tulis dengan mendebit akun beban perlengkapan, mengkredit akun perlengkapan. Nah, nominalnya adalah yang telah terpakai. Kita lihat. Perlengkapan di neraca saldo itu adalah 6.300.000. Kemudian sisa perlengkapan itu adalah 1.500.000 sehingga yang telah terpakai adalah kita kurangkan saja, yaitu 6.300.000 dikurangi dengan 1.500.000 sehingga ketemunya adalah 4.800.000. Nah, nominal 4.800.000 inilah yang kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Oke, seperti ini. Bisa kan? Oke, kita lanjut. Selanjutnya, sewa ruangan kantor sebesar 12 juta untuk masa 1 tahun terhitung sejak bulan Juli 2021. Nah, di sini sebelum kita melakukan jurnal penyesuaian, kita harus tahu dulu. Ketika terjadi transaksi pada tanggal yang bersangkutan, yaitu terkait dengan sewa ruangan, perusahaan mencatatnya dengan metode aset ataukah dengan metode beban. Bagaimana cara melihatnya? Kita lihat di neraca saldo. Yang berhubungan dengan sewa ruangan itu apa? Apakah dibayar di muka ataukah beban? Gitu kan, kita lihat. Ternyata di neraca saldo terlihat adalah sewa dibayar di muka. Sehingga dulu dia dicatat dengan menggunakan metode aset. Nah, ketika sewa dicatat dengan menggunakan metode aset, maka jurnal penyesuaiannya adalah seperti yang teman-teman lihat, yaitu mendebit beban sewa dan mengkredit sewa dibayar di muka. Yang dicatat nominalnya adalah ditulis yang telah terjadi. Berapa yang telah terjadi? Nah, kita lihat. Ternyata sewa yang telah terjadi itu adalah baru terjadi selama 1 bulan, yaitu bulan Juli 2021. Nah, periode yang kita catat itu adalah selama 1 bulan, sehingga yang telah terjadi adalah 1 bulan, yaitu caranya menghitung adalah 1 bulan per 12 bulan dikali 12 juta, yaitu 1 juta. Sehingga nominal inilah yang akan kita catat dalam jurnal penyesuaian, yaitu mendebit beban sewa, mengkredit sewa dibayar di muka sebesar 1 juta rupiah. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya, asuransi yang belum jatuh tempo itu adalah sebesar Rp1.250.000. Nah, bagaimana cara menyusunnya? Yang pertama adalah kita lihat dulu di data neraca saldo, asuransi pada waktu terjadinya transaksi yang dahulu itu dicatat dengan menggunakan metode aset atau menggunakan metode beban. Kita harus cari dulu terkait asuransi. Kita lihat. Ternyata di neraca saldo dicatat dengan menggunakan akun asuransi dibayar di muka. Sehingga dulu ketika terjadi transaksi dicatat dengan menggunakan metode aset. Nah, ketika digunakan dengan metode aset, jurnal penyesuaian yang harus disusun itu adalah dengan cara mendebit akun beban asuransi
mengkredit asuransi dibayar di muka. Yang ditulis adalah yang telah terjadi atau yang telah jatuh tempo. Sehingga kita tulis seperti ini. Nah, yaitu mendebit beban asuransi, mengkredit asuransi dibayar di muka. Nah, nominalnya yang kita cantumkan adalah sebesar yang telah terjadi. Nah, bagaimana caranya kita tahu? Ya, yaitu adalah dengan melihat di neraca saldo. Kita lihat di neraca saldo itu tertera asuransi dibayar di muka itu adalah 1.500.000. Sedangkan asuransi di data penyesuaian yang belum jatuh tempo itu adalah sebesar Rp1.250.000. Sehingga untuk mencari yang telah terjadi, yaitu caranya adalah 1.500.000 dikurangi yang belum jatuh tempo, yaitu dikurangi 1.250.000. Sehingga ketemu Rp250.000. Nah, inilah yang kita catat ke dalam jurnal penyesuaiannya. Seperti ini teman-teman. Selanjutnya, peralatan bulan Juli 2021 disusutkan sebesar Rp500.000. Nah, untuk data penyesuaian seperti ini adalah data penyesuaian yang berkaitan dengan penyusutan aset tetap. Nah, ketika terjadi penyusutan aset tetap, maka yang harus kita catat di jurnal penyesuaian adalah dengan cara mendebit beban penyusutan, mengkredit akumulasi penyusutan, lalu kita sebutkan nama aset tetapnya. Nah, di sini yang ditulis nominalnya adalah sebesar nilai penyusutan pada periode yang bersangkutan. Sehingga kita catat di jurnal penyesuaiannya, karena aset tetapnya adalah peralatan, maka kita catat dengan cara mendebit beban penyusutan peralatan, mengkredit akumulasi penyusutan peralatan sebesar penyusutannya berapa, yaitu Rp500.000. Jadi bisa teman-teman lihat seperti ini penyesuaiannya. Oke, selanjutnya gaji karyawan yang masih harus dibayar itu adalah sebesar Rp600.000. Nah, data penyesuaian yang seperti ini adalah data penyesuaian yang berkaitan dengan beban yang masih harus dibayar atau beban terutang. Lalu bagaimana cara menyusun jurnal penyesuaiannya? Nah, dengan cara mendebit beban, yaitu sebesar beban yang terutang, beban apa kita sebutkan, kemudian mengkredit utang, yaitu utang yang masih harus dibayar atau utang bebannya apa kita masukkan. Yaitu nominal yang ditulis adalah sebesar nilai beban yang masih harus dibayar. Nah, karena di sini beban yang masih terutang itu berkaitan dengan beban gaji karyawan, maka kita tulis dengan cara mendebit beban gaji, mengkredit utang gaji. Yang kita tulis adalah sebesar yang masih harus dibayar, yaitu sebesar Rp600.000. Sehingga bisa teman-teman lihat seperti ini. Mudah bukan? Nah, ini adalah 10 menit bagaimana cara kita bisa memahami jurnal penyesuaian. Oke? Semoga bermanfaat video kita kali ini. Jangan lupa dibantu untuk subscribe, like, and share ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.